duit. Ngerjain gue. Awas lihat. Mampus tuh orang. Taruh embernya di situ. Gak usah bantuin. Loh, emangnya kenapa, Sya? Kan lu nggak kuat bawa dua-duanya. Aku nggak suka kamu ngelakuin itu sama Ibu Nani. Biarpun dia jahat, dia itu ibuku sekarang. Lagian kejahatan nggak boleh dibahas sama kejahatan lagi. Nanti malah makin menjadi. Tuh, lihat aja sekarang. Gara-gara perbuatanmu itu, aku yang kena deh. Lagian siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini? Gue kan cuma ngasih pelajaran ke dia. Biar dia nggak jahatin lu lagi. Gak usah, biarin aja dia begitu. Sya, di mana-mana tuh ya. Kalau orang jahat, kalau dibaikin nggak sadar-sadar. Nggak ada, Sya. Tapi, udah deh. Gue udah nggak mau denger apapun lagi dari lo. Udah dibantuin. Si untung, bukannya terima kasih malah marah-marah. Amat sih tuh anak. Kemana aja sih? Wah, pasti udah hancur tuh anak. Lama amat sih? Hah? Ambil dari mana? Di Jungalat? Hah? maaf Bu. Maaf. Udah, sekarang ambil lap dan bersihkan semua badanku. Cepat! Marsha, sini biar Vika yang ngelap. Kamu tunggu di sini ya. Tuh lihat ini lagi marah-marah ya. Marsha, cepet! Nih, cepat ini. Sini cepet. Sakit. Lucu. Terus ketawain. Vika. Sebenarnya Bang Mono mau ngasih sesuatu buat kamu. Tapi berhubung kamu ngetawain terus nggak jadi Ya Bang Mono gitu aja marah. Mana hadiahnya? Vika mau lihat. Vika janji deh nggak akan ngetawain Bang Mono lagi. Bener nggak ketawain ya? Ayo ikut Bang Mono. Tuh kan? Nah, masih ketawain kan? Maaf Bang Mono, maaf.
Waduh, gelap sekali. Nyalain dulu lampunya. Tuh kan? Masih ngetawain kan? Janji tadi nggak mau ketawain, sekarang masih ketawain. Gak baik tahu ngetawain orang. Maaf ya Bang Mono. Bang Mono jangan marah lagi. Sekarang mana hadiahnya buat Vika? Bang Mono tadi nemu di tempat sampah buku bacaan. Tapi masih bagus. Masih bersih. Tapi emangnya kamu ngerti? Itu kan buku bacaan orang asing, orang bule, bahasa Inggris. Emang bisa? Ini sih buku ceritanya anak-anak. Oke. Coba baca. Om Mono pengen dengar. Snow White and the Seven. Ada kelabang di mukanya tuh. Kasihan dulu. Gak bisa baca. Sekarang gantian. Satu sama Sri. Makanya jangan suka ngetawain orang. Iya Bang Mono. Vika tahu. Vika nggak bisa baca buku ini. Vika nggak bisa sekolah untuk belajar bahasa Inggris. Baju Vika udah kebakar. Iya deh. Maafin Bang Mono ya. Bang Mono juga bercanda. Udah Vika nggak usah sedih lagi. Vika tetap bisa sekolah kok. Vika, kamu tahu nggak isi dalam kotak itu? Vika kan suka berdoa sama Allah. Nah, di dalam kotak itu ada ibu peri. Ibu peri itu yang akan kasih apapun permintaan Vika sama dia. Nah, Vika sekarang tutup matanya, terus minta dalam hati. Ayo. Nah, Vika minta baju seragam. Nah, Vika sekarang buka matanya. Lihat. Baju seragam. Coba. Lihat. Ini roknya. Sini, tangan masukin. Hah? Ya Bang Mono, ini sih kegedean sama Vika. Vika jadi aneh makanya. Vika jadi kayak badut. Nggak apa-apa. Gede sedikit nggak apa-apa. Masih bisa dilipat-lipat kecil. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang Vika punya baju seragam. Dan yang lebih pentingnya lagi, kamu tetap kelihatan cantik. Adanya Bang Mono. Ya tak? Tuh cantik kan? Yuk sekolah yuk. Nanti kita ganggar yuk, ayo yuk. Lihat tuh si Vika. Baju udah jelek gitu masih dipakai lagi. Mana bau lagi, pasti mau dari tempat sampah. Iya, mana kegedean lagi. Kayak ondel-ondel lagi. Ngomong apa kalian? Vika anak gembel, bajunya kayak ondel-ondel. Ayo ngomong lagi kalau berani. Vika anak gembel, bajunya kayak ondel-ondel. Siapa yang mecahin kaca ini? Saya, Bu. Ayo, kamu ikut Ibu.
Kenapa kamu mecahin kaca jendela ruangan ibu? Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Tadinya saya mau lempar anak-anak itu, tapi malah kena kaca jendela. Kamu mau melempar batu ke anak-anak lain. Kenapa? Habisnya mereka ngeledekin saya. Iya, tapi kenapa mereka ngeledekin kamu? Ayo bilang. Ibu senang kalau kamu mau bicara terus terang. Anak-anak itu bilang baju saya kayak ondel-ondel. Baju saya kegedean kan karena rumah orang tua saya kebakar. Jadi baju seragam saya juga ikut kebakar. Baju ini aja saya dapetin dari Ibu Peri. Ibu Perinya Bang Mono. Bukan salah saya kan, Bu? Kalau baju saya kegedean, anak-anak itu jahat. Mereka udah ngeledekin saya. Ibu senang kamu sudah jujur. Termasuk kamu juga sudah mau mengakui kalau kamu yang memecahkan kaca itu. Dan kamu nggak usah khawatir. Ibu nggak akan meminta kamu untuk mengganti kaca jendela itu. Makasih ya, Bu. Dan satu lagi, yang punya Ibu Peri bukan cuma Bang Mono loh, tapi Ibu juga. Dan Ibu Peri yang satu ini udah nyiapin baju seragam yang pas buat kamu. Vika, coba kamu lihat di atas tumpukan buku itu. Beneran, Bu. Makasih ya, Bu Guru. Makasih ya, Allah. Bang Akbar, kami pulang dulu. Mau cari duit nih. Bapak-bapak, terima kasih ya. Ya. Bu, aku kerja dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Ya. Sama deh, Pok. Saya juga mau jalan kerja dulu. Ya, Bang ya. Udah, Marsha. Ayo, Pok. Kak, Vika punya baju baru nih. Heh, dari mana kamu dapatkan baju seragam baru ini, hah? Dari Ibu Peri. Kecil-kecil beri bohong kamu ya. Hari gini mana ada Ibu Peri? Enggak, Vika nggak bohong. Baju itu Vika dapetin dari Ibu Peri. Dasar ada nggak tahu diri kamu ya. Pasti kamu nyolong duit orang kan? Ayo ngaku. Nyolong di mana kamu? Vika nggak bohong. Vika nggak nyolong. Ya udah kalau nggak percaya. Berani ngelawan kamu ya? Hah? Udah, Bu. Biar Marsha aja yang bicara sama Vika ya. Tanya dia. Cepat. Fik, kamu kan tahu kalau ibu marah tuh kayak gimana. Mendingan kamu terus terang aja. Kamu dapat baju itu dari siapa? Vika kan udah bilang, Vika dapat baju ini dari Ibu Peri. Ibu Peri? Ibu Peri itu nggak ada, Fik. Ada. Kenapa sih kakak nggak pernah percaya sama Vika? Vika nggak mau ngomong lagi sama kakak. Bapak, syukur Bapak udah pulang. Pak, ada yang mau Ibu omongin, Pak. Ada apa tuh? Pak, ini benar-benar gawat, Pak. Si Marsha dan Vika itu udah susah diatur. Bapak tahu nggak? Si Marsha udah pinter pacaran, Pak, sama pencopet lagi. Nah, dan yang sekarang, yang sekecil ini, Pak, udah pinter nyuri. Maksud ibu tuh apa tuh? Bapak ini tak bilangin kok nggak ngerti-ngerti.
Pak, tadi siang aku tuh mergokin si Vika itu bawa baju seragam sekolah, Pak. Mana masih baru lagi, Pak. Tuh, dari mana, Pak, kalau nggak dari nyolong? Ya kan? Kita itu, Pak, harus sedikit tegas, Pak, sama anak-anak. Bapak nggak mau kan kalau anak-anak itu jadi anak-anak nggak bener? Ya kan? Ayo, Pak, tunggu apa lagi? Cepet, buruan. Ngomong tuh sama anak-anak. Ayo. Vika. Vika. Bangun. Bilang, dari mana kamu dapetin baju seragam ini? Nyuri? Ngutil? Hah? Ayo jawab yang jujur! Dari Ibu Peri, Pak. Ibu peri lagi. Hei, Vika, di dunia ini nggak ada namanya Ibu Peri. Ngerti nggak sih? Tapi Vika dapetin baju itu dari Ibu Peri. Vika, Bapak bilang sekali lagi. Kamu dapat baju ini dari mana? Dari Ibu Peri. Bapak capek, Vika. Bapak capek. Kalau kamu nggak mau ngomong jujur, terus terang. Aduh, Vika. Bapak bisa ngajar kamu, tahu? Pak, udah deh, Pak. Bapak capek kan? Mendingan Bapak istirahat aja ya. Serahkan semuanya ke Ibu. Biar Ibu nyelesain, ya. Marsha, bawa Rizky keluar. Ibu pukul nih sekarang ya. Ibu pukul nih. Hah? Jangan, Bu. Ibu pukul nih. Jangan, Bu. Ayo, pukul nih, bener nih. Jangan, Bu. Jangan pukul Vika. Pukul nih, ayo pukul nih ya. Jawab nih, jawab. Pak, tolongin Vika, Pak. Pak, jangan biarin Vika dimarahin sama Ibu, Pak. Pak, tolongin Vika. Vika nggak mungkin nyuri, Pak. Vika nggak mungkin ngelakuin itu. Pak, jangan diam aja, Pak. Pak. Marsha! Marsha! Ayo jawab, kalau Ibu pukul nih. Ayo. Bu, jangan pukul Vika lagi, Bu. Ibu kasihan dia. Biarin, anak nakal harus dukung, ngerti? Bu, bukan Vika yang nyuri, Bu. Tapi Marsha. Marsha! Kamu... Tuh kan, Bapak lihat sendiri kan? Apa Ibu bilang, Pak? Mereka ini benar-benar maling. Kakak sama adik sama aja. Bapak sih nggak percaya omongan Ibu. Enggak, Kak Marsha bohong. Kak Marsha nggak nyuri. Vika dapat baju itu dari Ibu Peri. Ayo Kak, bilang kalau Kakak bohong sama kita. Ayo. Diam! Anak kecil tahu apa kamu? Kakak sama adik sama aja. Maling. Bukan, Vika bukan maling. Kak Marsha juga bukan. Diam! Aku bilang diam, diam! Kamu tuh kok susah dibilangin sih? Apa Ibu pukul nih? Sudah! Hah? Sudah! Diam semuanya! Oh. Marsha, sekarang kamu bilang terus terang. Apa yang kamu bilang itu benar? Hah? Pak, ngapain pakai tanya lagi, Pak? Udah jelas-jelas mereka maling. Udah deh, Pak. Diberi pelajaran aja, biar kapok. Biar jadi anak benar. Marsha, Vika, Bapak tidak mau dengan apapun dari kalian berdua.
Bapak tidak suka kalian bohong. Karena itu bikin Bapak jadi sedih. Apa kalian senang? Apa kalian bahagia kalau aku sedih? Bagus. Jadi ingat baik-baik. Jangan pernah bohong lagi. Ngerti? Loh, Pak. Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak, Bapak tuh jangan lembek sama anak-anak. Nggak baik buat mereka, Pak. Mereka itu harus diajarin disiplin, biar nggak bandel. Bapak harus keras sama mereka. Enggak, Bu. Terlalu keras sama anak-anak itu juga nggak baik. Udah, aku mau keluar. Pusing kepala. Baik. Kalau Bapak tidak mau keras sama anak-anak, biar aku yang akan kasih pelajaran sama mereka. Hei, bikin malu orang tua aja kamu nih ya. Aduh. Dasar maling ya. Kamu pikir bisa lolos? Hah? Ibu jahat. Kurang ajar kamu ya. Berani ngelawan kamu. Hah? Dengar ya baik-baik. Biarpun Bapak nggak bisa marahin kalian, tapi aku tetap menghukum kalian. Jadi, siapa berani ngelawan, maka hukuman akan berat dari ini. Ngerti? Fik, gimana ini lagi ya? Pasti masih sakit kan? Lagi ya. Besok kan kamu masih bisa sekolah. Ibu Nani nggak bakal marahin kamu terus-terusan kok. Tapi Vika pengen sekolah sekarang, Kak. Iya, Kakak tahu. Ini semua kan juga salah kamu. Ngapain juga kamu gigit tangannya Ibu Nani semalam? Habisnya Ibu Nani ngedorong Kakak. Vika nggak bisa diem aja. Terus, kenapa Kakak bilang sama kita kalau Kakak yang nyuri baju Vika? Padahal kan enggak. Kalau Kakak nggak ngomong kayak gitu, pasti kamu akan dimarahin terus sama Ibu Nani. Kakak nggak tahan ngelihatnya. Tapi, kenapa Bu Nani tetap memarahin Vika? Vik, terus kenapa kamu bohong tentang Ibu Peri itu? Vika nggak bohong. Kok Kakak nggak percaya sama Vika sih? Emang Ibu Peri itu ya masih? Joko. Gua udah denger apa yang kalian omongin tadi dari gerobak. Bener kan, Cek? Yang gua omongin? Ada orang yang emang nggak bisa dikasihanin, nggak bisa dibaikin, dikasih hati. Tuh, orang kayak gitu itu tuh. Emang harus dikasih pelajaran. Makan coklat dulu. Enak banget. Waduh. Waduh. Wah, Vika mau kemari. Wah,
Vika ngeliat gua makan coklat, udah pasti dia minta. Kan gak bakal gua nggak ngasih. Mana coklat kesayangan lagi. Wah. Kalau Vika kesini, udah pasti ngajakin ngobrol. Kalau ngobrol terus, kapan gua makan coklatnya? Gua ngumpet sini aja dulu. Kita ngumpet. Aduh. Bang Mono! Bang Mono! Bang! Duh, pintunya kebuka. Pasti orangnya ada di dalam. Vika masuk ah. Bang Mono kemana sih? Kok nggak ada di rumahnya sih? Vika, kamu tahu nggak isi dalam kotak itu? Vika kan suka berdoa sama Allah. Nah, di dalam kotak itu ada Ibu Peri. Ibu Peri? Ibu Peri, keluar dong. Vika mau ngomong nih. Vika mohon keluar dong. Ibu Peri jahat. Ibu Peri nggak mau ngomong sama Vika. Ibu Peri jahat, Ibu Peri jahat, Ibu Peri jahat. Hei, sakit tahu. Oke. Ibu Peri sekarang mau dengerin Vika ngomong. Sekarang, Vika silakan ngomong deh. Ibu Peri, Ibu Nani jahat. Dia nuduh Vika nyuri baju seragam. Kak Marsha udah nolongin Vika, tapi malah dikasarin sama Ibu Nani. Padahal Vika nggak nyuri baju itu. Baju itu Vika dapetin dari Ibu Peri. Vika sedih banget. Vika jadi ingat sama Papa Vika. Kapan ya Vika bisa sama-sama lagi sama Papa Vika? Papa Vika baik. Papa nggak pernah mukulin Vika. Ya udah, Vika kan sering berdoa sama Allah, suka minta doa sama Tuhan. Sekarang kamu coba lihat ke atas taplak meja. Di dalam situ ada coklat buat kamu, Vika. Beneran Ibu Peri? Bener, Vika. Tapi kamu harus janji. Kamu harus jadi anak yang kuat. Gak boleh cengeng ya. Iya Ibu Peri, makasih ya Ibu Peri. Ibu Peri bener. Ibu Peri emang baik. Makasih ya Ibu Peri. Coklat, hore! Bener-bener tega tuh. Menangap banget lagi. Ada sesuatu yang mau saya bicarain sama abang. Penting. Mau ngomongin apa? Tampangmu kok serius banget. Bagaimana nggak serius? Bang, Ponani itu suka galak sama anak-anak, Bang. Suka kasar. Abang mesti ngelarang. Kan kasihan, Bang, anak-anak, Bang. Bukan begitu, Mon. Marsha sama Vika itu kan anak-anak yang manis. Sebelum mereka sampai di sini, dia itu sudah kumpul sama anak-anak gelandangan dan orang jahat. Nani ngasarin dia itu kan supaya dia nggak bandel. Coba bayangin, Tomon.
Vika itu sekarang sudah berani bohong. Dia bilang katanya dapat baju baru seragam sekolah itu loh dari Ibu Peri. Kok kayak di TV aja. Lah aku sama Nani itu kan khawatir kalau dia itu ngambil dari orang lain. Bang, abang tuh salah. Sebenarnya baju seragam bekas itu yang ngasih tuh saya, bang, saya. Dan yang jadi Ibu Peri itu sebenarnya saya. Vika tuh nggak salah, bang. Benar Vika itu. Kupingmu budek toh. Dengerin toh kalau aku ngomong itu. Vika itu dapat seragam baru. Bukan seragam bekas yang seperti kamu ngomong itu. Udah gak usah dibahas. Aku tahu kalau kamu itu sayang Marsha, Vika. Tapi kamu nggak boleh berlebihan seperti itu. Nani itu kan kepingin mendidik anak-anak supaya dia itu jadi anak yang baik. Tapi bang, kamu inget nggak gimana Nani nangis melihat mereka terjebak di dalam rumah yang kebakaran itu? Itu tandanya Nani sayang sama mereka. Nani itu nggak mau melihat mereka jadi anak yang bandel. susah banget kasih tahunya. Oi, Pren. Kelihatannya lu sedih banget sih. Joko, gue kasihan banget gue sama Marsha sama Vika. Nani suka kasar sama mereka. Padahal gue udah bilangin sama Bang Akbar, tapi Bang Akbar nggak percaya. Bang Mono, Pak Akbar itu gak bakal percaya selama masih ada perempuan licik itu. Perempuan itu emang pintar menghasut. Lagian, kenapa ya Pak Akbar mau percaya aja sama perempuan itu? Tapi tenang aja, Bang. Gue punya cara. Gimana caranya ngasih pelajaran ke perempuan itu? Biar dia kapok. Caranya bagaimana? Duit? Beneran nggak ya? Bener? Beneran? Ini duit pakai kabur lagi. Hah? Nggak. Aku nggak mau ketipu lagi kayak kemarin. Malu-maluin aja. Sayang kalau nggak diambil. Kalau diambil orang gimana? Kesel deh. Dasar rezekiku. Lanjut lagi ah.
duit lagi. Benar-benar gak dipercaya. Hari ini hari keberuntunganku. Selamat sih. Aduh, robek deh, bolong deh. Aduh, gawat nih. Aduh, bagaimana kalau kelihatan orang lain? Malu. Masya Allah. Waduh. Wah. Aduh. Pok, itu bajunya kenapa, Pok? Robek begitu? Wah, di bagian pantatnya lagi. Wah, itu kalau dilihat orang bagaimana urusannya, Pok? Bisa berabe itu. Bukan begitu, bukan? Masya Allah. Bahenol pantatnya lagi robek. Iya nih, Mon. Nggak tahu nih, Mon. Tadi waktu aku duduk di situ, aku mau bangun, terus nempel. Jadi aku paksa aja. Robek deh. Gimana nih, Mon? Bantuin dong. Kan malu nih kalau ada yang ngeliat. Mon, bantuin. Nih. Tutupin aja, Pok, pakai beginian, Pok. Nggak ada yang lain. Kagak ada, Pok. Adanya cuma itu. Daripada kagak ada, ntar liatin orang kan malu, Pok, urusannya. Udah, pakai aja, Pok. Gambarnya serem amat. Udah, Pok, jangan. Makasih ya, Mon. Ya. Hati-hati, Pok. Kenapa, Pok? Kok jalannya aneh gitu? Nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Itu pantatnya tutupin poster gitu. Ibu kenapa? Jangan ikut campur. Ibu Nani lucu. Akulah sang setan. Ibu Nani setan. Ibu Nani setan. Vika. Ibu Nani harus hati-hati. Kata Ibu Peri, setan itu jahat. Dan yang jahat pasti dihukum sama Allah. Anak kurang ajar. Kamu pikir dia lucu ya? Hah? Senang ya lihat orang susah? Senang? Hah? Rasain. Aduh sakit, Bu. Ampun. Lihat aja. Besok akan aku tunjukkan yang lebih lucu dari ini. Tunggu aja. Sampai besok kamu sekolah ya. Setelah itu kamu bisa tertawa sepuasnya. Vika, kamu nggak apa-apa kan? Sini. Baca. Awas, aku galak dan menggigit. Bagus kan? Sekarang berbalik. Cepat. Ibu, jangan, Bu. Jangan tempelin kertas ini di baju Vika.
Jangan, Bu. Diam! Kamu akan kelihatan bagus kalau pakai ini. Tapi Vika nggak mau. Nanti apa kata teman-teman di sekolah, Bu? Awas ya, kalau kamu sampai berani copetin itu. Ya, kamu harus pakai sampai sekolah. Ngerti? Tapi, Bu. Mau kemana? Terus apa? Udah, sana pergi. Selesai. Emangnya enak bakal diketawain sama teman-teman.